Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Nuraini dari Prodi Pendidikan Ekonomi Bagi Universitas Pancasakti Bekasi. Dalam video ini saya akan menjelaskan beberapa soal dari Ibu Eka Putri, SPD MPDE. Soal yang pertama yaitu jelaskan arti filsafat dan makna pendidikan. Yang nomor 2, ceritakanlah sejarah perkembangan filsafat. 3, jelaskan hubungan antara filsafat, manusia, dan pendidikan dalam upaya pengembangan sumber daya manusia. Yang keempat, jelaskan bagaimana hakikat diri dan keberadaan kita sebagai makhluk alamiah dan sosial di lingkungan kehidupan kita. Jawaban nomor 1, filsafat adalah sekumpulan sikap kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara kritis. Makna pendidikan, usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, kepribadiannya, akhlak mulia, serta keterampilan yang perlu dirinya di masyarakat, bangsa, dan negara. Zaman pra-Yunani kuno atau zaman batu. Pada abad ke-6 SM, Yunani muncul lahirnya filsafat dan mulai berkembang suatu pendekatan yang sama sekali berlinan. Mulai saat itu, orang mencari jawaban rasional tentang problem alam semesta. Dengan demikian filsafat dilahirkan. Zaman pra-Yunani kuno. Periode filsafat Yunani merupakan periode penting sejarah peradaban manusia, karena pada waktu itu terjadi perubahan pola pikir manusia dari mitologi atau pola pikir masyarakat yang sangat mengandalkan mitos untuk menjelaskan fenomena alam seperti gempa bumi dan pelangi, ke yang lebih rasional itu akal. Zaman keemasan Yunani. Pada zaman ini, Yunani kuno dipandang sebagai zaman keemasan filsafat, karena pada masa ini orang memiliki kebebasan untuk mengungkapkan ide atau pendapat-pendapatnya. Pada zaman ini tidak ada lagi yang mempercayai mitologi, sehingga Yunani kuno disebut dengan gudang ilmu. Zaman abadi pertengahan. Bercirikan agama Kristen. Kehidupan diarahkan pada alam bakal sebagai tujuan akhir. Ilmu pengetahuan diarahkan pada pengetahuan agama atau teologi. Pemikiran filsafat yang berkembang adalah filsafat scholastik atau filsafat agama. Zaman Renaissance. Ini zaman adalah di mana terjadinya peralihan kebudayaan abad pertengahan mulai berubah menjadi kebudayaan modern. Manusia pada zaman ini adalah manusia yang merindukan pemikiran yang bebas. Manusia ingin mencapai kemajuan atas hasil usaha sendiri, tidak didasarkan atas campur tangan ilahi. Zaman modern. Pada zaman ini ditandai dengan berbagai penemuan ilmiah. Perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman modern sesungguhnya sudah dirintis sejak zaman Renaissance. Zaman kontemporer. Zaman kontemporer dimulai abad ke-20 hingga sekarang. Pada masa ini, ilmu pengetahuan berkembang secara khusus di bidang masing-masing. Aliran-aliran terpenting yang berkembang dan mempengaruhi pada abad 20 adalah pragmatisme, vitalisme, fenomenologi, eksistensialisme, anakwatis, strukturalisme. 3. Kedudukan filsafat dalam pendidikan. Dalam ilmu pengetahuan, filsafat merupakan kedudukan sentral, asal, atau pokok. Karena filsafatlah yang mula-mula merupakan satu-satunya usaha manusia di bidang kerohanian untuk mencapai kebenaran atau pengetahuan. Lambat laun, sesuai dengan sifatnya, manusia tidak pernah merasa puas dengan meninjau suatu hal dari sudut yang umum, melainkan juga ingin
memperhatikan hal-hal yang khusus. Kedudukan manusia dalam kehidupan manusia. Untuk memberikan gambaran bagaimana penduduk filsafat dalam kehidupan manusia, maka terlebih dahulu diungkapkan kembali pengertian filsafat. Filsafat berarti cinta akan kebijaksanaan. Jadi, seorang filosof adalah orang yang mencintai kebijakan dan hikmat yang mendorong manusia untuk menjadi orang yang bijaksana. Dalam arti lain, filsafat didefinisikan sebagai suatu pemikiran yang radikal dalam arti mulai dari akar masalah sampai mencapai kebenaran melalui tahapan pemikiran. Oleh karena itu, seorang yang berfilsafat adalah orang yang berpikir secara sadar dan tanggung jawab, dalam pertanggungjawaban pertama adalah terhadap dirinya sendiri. 4. Manusia sebagai makhluk alamiah yang mempunyai sifat dan ciri-ciri sebagaimana makhluk alamiah lainnya yang terkait dengan hukum-hukum alamiah. Dalam arti manusia terdapat unsur-unsur alam, ada unsur benda mati, ada unsur tumbuh-tumbuhan, atau manusia mempunyai sifat tumbuh dan berkembang. Ada unsur hewani dengan kemampuan gerak, mempunyai nafsu, insting, dan sebagainya. Tetapi manusia lebih dari itu. Manusia secara fisik mempunyai bentuk lebih baik, lebih indah, lebih sempurna. Jadi, secara alami manusia menjadi makhluk paling tinggi. Manusia juga disebut sebagai makhluk sosial. Artinya, manusia memiliki kebutuhan dan kemampuan serta kebiasaan untuk berkomunikasi dan berintegrasi dengan manusia yang lain. Dalam hidup bersama dengan sesamanya bermasyarakat, setiap individu menempati kedudukan status tertentu, mempunyai dunia dan tujuan hidupnya masing-masing. Namun, demikian sekaligus ia pun mempunyai dunia bersama dan tujuan hidup bersama dengan sesamanya. Melalui hidup dengan sesamanya, ialah manusia akan dapat mengukuhkan eksistensinya. Sehubungan dengan Aristoteles menyebut manusia sebagai makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat, atau Ernest Cassirer 1987. Sekian, terima kasih.